Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi perbankan syariah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya. Sudah terlihat ya di layar kalian. Nah, oke, saya mulai slideshow. Oke. Ya, di layar kalian sudah terlihat ya, sistem informasi perbankan syariah. Nah, apa yang ingin kita bahas di sini terkait dengan outline-nya adalah bagaimana penerapan sistem informasi pada lembaga keuangan perbankan. Nah, marilah kita simak penjelasannya berikut ini. Permasalahannya dimulai begini, ketika semua ya operasional itu dituntut untuk lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif dalam kinerja, ya, dalam performansi, dalam pelayanan, sehingga dunia perbankan saat ini lebih tepatnya membutuhkan, ya, bahkan merupakan suatu keharusan sebagai sebuah kebutuhan untuk menunjang operasionalnya. Nah, sistem informasi ini merupakan salah satu penunjang dalam operasionalnya, sehingga dalam pelayanannya dapat lebih cepat, ya, terutama dalam pertukaran informasi maupun dalam kapasitasnya menyimpan data untuk data informasi perbankan syariah. Mengingat ya, bank termasuk bank syariah merupakan lembaga jasa keuangan yang menekankan pada aspek pelayanan. Maka sebuah kemudahan tentulah menjadi sebuah parameter, ya, kemudahan, kecepatan, efektivitas, efisiensi dalam melayani kebutuhan nasabah, sehingga operasionalnya menjadi lebih baik gitu. Jadi unsur-unsur itu menjadi sangat-sangat penting ya dalam melakukan pelayanan. Nah, dengan dukungan IT, ya, pergerakan fisik itu diharapkan dapat diminimalisir. Apa itu pergerakan fisik? Ya, seperti pergerakan orang sendiri, kemudian kendaraan maupun dokumen maupun barang, ya. Itu dapat diminimalisir dan digantikan dengan pergerakan yang sifatnya tidak lagi pergerakan fisik tetapi pada pergerakan data. Jadi datanya bergerak secara elektronik begitu. Tidak lagi data bergerak secara dokumen atau secara fisik dari person ke person melewati kurir, nggak begitu, tapi melewati secara elektronik, secara digital, sehingga proses seperti ini melahirkan sebuah paradigma baru ya dalam interaksi manusia yang disebut dengan EDI atau EDI ya. EDI adalah Electronic Data Interchange. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu dapat kita lihat bahwa adanya dua proses ya ketika kita memesan suatu barang dengan dan tanpa EDI. Yang di atas tanpa EDI, yang bawah dengan EDI. Ya, kita bisa lihat bahwa pada proses tanpa ya pemesanan barang tanpa EDI tentu saja melewati beberapa tahapan yang sifatnya masih melewati pergerakan fisik. Contoh, ketika buyer sudah membeli atau sudah membayar ya, membeli dan suatu pesanan, maka pembeli ya akan mengirimkan bukti transfernya ke supplier. Supplier menerima bukti pengiriman ya, pembayaran, kemudian supplier menginputkan invoice-nya, invoice barang yang sudah dibayar tadi, yang sudah dibeli, kemudian invoice yang dibuat, kemudian invoice-nya dikirimkan ke buyer, lalu buyer menerima invoice-nya. Nah, begitu.
Nah, sedangkan pada order processing EDI atau pemesanan dengan EDI, tentu saja buyer memberikan atau membeli dan menerima invoice itu secara langsung ya. Jadi data dikirimkan melewati sistem. Jadi tidak lagi melewati satu kurir dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tadi untuk kecepatan ya pelayanan itu menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah parameter atau paradigma baru ya dalam satu interaksi manusia yang dapat dijadikan tolak ukur baru ya. Nah, atau yang tadi kita kenal dengan namanya electronic data interchange. Nah, electronic data interchange secara lebih luas ya, lebih dalam kita bisa lihat bahwa electronic data interchange ini merupakan pertukaran dokumen ya dokumen data dan mau data bisnis maupun data dokumen lainnya yang sifatnya adalah data elektronik ya di berbagai platform dalam bentuk pesan elektronik antara sistem IT mitra bisnis. Jadi hal ini lebih ditekankan pada proses bisnisnya di bisnis pada bidang bisnis. Nah, manfaatnya ketika berpindahnya dari pertukaran dokumen berbasis kertas menjadi EDI ya atau Electronic Data Interchange ini mencakup berbagai kelebihan. Di antaranya adalah pengurangan kesalahan ya. Pengurangan kesalahan, pemrosesan dokumen yang lebih cepat ya. Ya, jadi waktu pengiriman, waktu pembuatan dan sebagainya itu dapat diminimalisir. Kemudian alur kerjanya lebih otomatis karena by system. Kemudian hubungan antara mitra bisnis tentu saja lebih baik. Nah, kita lihat dulu secara umum ya, ini informasi terbaru terkait dengan perbankan syariah. Sebelum kita bahas terkait dengan sistem informasi, ini perkembangan perbankan syariah selama tahun 2020 sampai bulan Juni kemarin yang saya peroleh dari OJK. Nah, perbankan syariah hingga bulan Juni terus menunjukkan perkembangan yang cukup positif ya dengan aset pembiayaan yang disalurkan atau PYD dan dana pihak ketiga yang terus bertumbuh. Nah, kita lihat dari tahun 16, 17, 18, 19 dan 20 ini tentu saja perkembangannya atau kenaikannya terlihat lebih signifikan ketika pada Desember asetnya ya Desember 16 ke Desember 17 saja sudah asetnya sudah berkembang sebanyak lebih dari 50 ya. Nah, kemudian juga Desember 17 ke Desember 18 50-an asetnya ya terlihat, kemudian Desember 18 ke Desember 19 juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Kemudian Desember 19 ke Juni 2020 belum total 1 tahun itu sudah melewati sekitar ambang 9 sampai 10 ya, 10 untuk kenaikan dari asetnya. Ya tentu saja tidak signifikan karena perkembangannya tidak melewati siklus 1 tahun, jadi belum terlihat secara progresif. Namun dapat disimpulkan tetap terus bertumbuh ke atas ya, tidak ke bawah. Jadi cukup memiliki perkembangan yang positif. Nah, terkait dengan perbankan syariah sendiri juga ya, per Juni 2020 total aset keuangannya sesyariah Indonesia ya, tidak termasuk saham syariah mencapai 1,6 triliun atau sebesar 112,47 miliar US dollar itu pada Juni 2020. Ini kursnya 14.302 per US dollar ya, per 1 dolarnya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa beberapa ya market share, kemudian indikator utama perbankan syariah, jenis industri, ini bisa kalian dapat di laporan OJK juga ya. Jadi kita lihat di sini ya bahwa bank syariah ini memiliki 6,18% ya market share-nya ya dari bank konvensional, dari keseluruhan maksudnya. Kemudian dari bank syariah sendiri kita bisa lihat market share-nya sebanyak 65,33% ya ada di bank umum syariah.
Kemudian di unit usaha syariah sebesar 32,17 dan 2,5% itu ada di Bank Pembiayaan Rakyat atau BPR Syariah ya. Nah, indikator-indikatornya bisa dilihat di bagian tengah ya, terutama ini ada Bank Umum Syariah, Unit Usaha, Bank Pembiayaan Rakyat ya. Ini ada jumlah institusinya yang terus berkembang sampai dengan Juni 2020 ini. Jumlah institusinya 14, 20, dan 162 ya untuk masing-masing unit di industri perbankan syariah sendiri. Jumlah kantornya juga terus berkembang banyak, aset PYD dan DPK-nya juga berkembang. Sehingga totalnya indikator utama perbankan syariah memiliki jumlah institusi 196, kemudian jumlah kantornya sebanyak 2.958, asetnya memiliki sebanyak 545,39 triliun rupiah, kemudian 377,53 triliun rupiah untuk PYD, dan DPK-nya sebanyak 430,21 triliun rupiah. Oke. Kemudian singkat lagi bahwa ya perbankan syariah sendiri ya, ini tadi ya seperti yang kita dapat dilihat bahwa jenis penggunaan pada perbankan syariah kalau dilihat di gambar tentu bisa dilihat bahwa mayoritas itu digunakan untuk penggunaan modal kerja konsumsi sebanyak 45,02%, kemudian diikuti dengan modal kerja sebanyak 31,6%. Kemudian baru investasinya sebanyak 23,38%. Nah, secara akad pun ya penggunaannya banyak di akad murabahah ya sebanyak 45,8, diikuti dengan musyarakah sebanyak 45,5% dan seterusnya hingga ke akad istisna. 5 sektor terbesar yang menggunakan industri perbankan syariah pertama adalah jelas rumah tangga ya 39,07%, perdagangan besar juga sudah mulai menggunakan, perdagangan besar dan eceran juga sebanyak 10,28%, cukup tinggi walaupun tidak terlalu tinggi. Kemudian konstruksi, industri pengolahan, kemudian perantara keuangan secara berurut itu adalah 8,98%, 7,37%, dan 4,92%. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa jumlah totalnya sebanyak 377,53 triliun rupiah. Sedangkan di DPK tadi sudah dilihat bahwa jumlah totalnya adalah 430,21%. Nah, terkait dengan informasi tersebut, perkembangan yang begitu aktif ya tumbuh kembangnya aset, kemudian PYD dan DPK-nya tentu saja ini memerlukan dukungan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini pada intinya sebenarnya adalah memudahkan dari pengolahan data, ya, pemberian informasi kepada si user, ya, kepada si nasabah. Nah, SI ini melibatkan beberapa interaksi tentunya yang saling terintegrasi satu sama lain. Di antaranya adalah komponen-komponen sumber daya seperti manusia atau yang biasa kita sebut dengan brainware. Nah, di sebelah kiri atas, sebelah kanan ini ya, dilihat di gambar sebelah kanan, di bagian miring sebelah kiri ya, atas itu terlihat brainware, kemudian diikuti dengan software di sebelah bawahnya atau perangkat lunak, kemudian netware atau jaringan, kemudian hardware itu adalah perangkat keras, dan dataware. Dataware ini adalah dukungan dari data, penyimpanan data, yang kemudian ini akan didesain untuk mendukung aktivitas mulai dari pengumpulan data atau data collecting, ya, kemudian pengolahan data atau data processing ya di bagian tengah ini. Jadi data kemudian diikuti proses, kemudian penyimpanan data atau data storing. Dan di bawah proses itu ada data store, kemudian penyebaran informasi atau dissemination of information, atau yang di sebelah kanannya proses adalah info, dan yang terakhir adalah
kontrol terhadap keseluruhan aktivitas tersebut atau overall performance control. Jadi sistem informasi ini digunakan sepenuhnya untuk mendukung seluruh aktivitas yang ada di perbankan. Jadi dari mulai pengumpulan data, pengolahannya, kemudian penyimpanan, penyebaran informasi, serta aktivitas kontrol dari seluruh aktivitas. Nah, sehingga yang perlu kita tahu, sistem-sistem aplikasi apa saja yang sudah diterapkan perbankan, di antaranya yang dibutuhkan adalah 3 ini. Pertama adalah CIS, kemudian DIS, dan FIS. CIS ini secara fungsional dia akan memberikan informasi terkait data-data yang ada pada data-data nasabah. Kemudian Deposit Information System tentu saja terkait dengan simpanannya, penyimpanan nasabah, kemudian finansial terkait dengan keuangan dari perbankan tersebut. Nah, Customer Information System, Deposit Information System, Financial Information System, inilah yang nanti akan kita bahas secara terperinci di 2 pertemuan. Setelah ini, nanti saya akan buatkan juga satu video untuk penjelasan terhadap sistem aplikasi perbankan. Nah, apa saja hubungan antar subsistem? Sistem aplikasi komputer ya, perbankan yang lengkap itu saling terintegrasi satu sama lain. Mencakup tadi Financial Information System di sebelah kiri ya, kemudian ada Application Processing System ya, kemudian ada Transaction Processing System, Management Decision System, dan Customer Information System. Nah, ini saling terintegrasi. Kalau kalian lihat di gambar tersebut ya, bahwa Financial Information System itu memiliki fungsi ke bagian tengah yaitu adalah TPS, kemudian APS, dan MDS. Pada TPS atau Transaction Processing System, Financial Information System ini memberikan semacam informasi terkait dengan transaksi yang terjadi pada keuangan. Ini biasanya terjadi pada ATM ya, Automated Teller Machine, kemudian POS ya, atau Point of Sales Terminal. Nah, pada pada manajemen decision system ini ada pada manajemen terhadap aset, kemudian model pada marketing. Nah, kemudian pada application processing system ini financial akan didukung secara penuh dalam proses pengontrolannya. Nah, kemudian pada application processing system dia juga memiliki integrasi terhadap TPS atau transaction processing system dan manajemen decision system. Nah, di sini ya kita lihat bahwa application processing system nanti akan mengatur beberapa terkait dengan deposit system, peminjaman atau loan system, dan beberapa aplikasi terkait dengan manajemen dan transaksi. Kemudian pada Customer Information System ini lebih pada bagaimana kita mengelola ya, merencanakan terkait dengan aksi atau interaksinya terhadap customer. Tentu saja ini akan membutuhkan beberapa rencana yang lebih matang, lebih optimal untuk pengembangan atau hubungannya ke nasabah. Nah, ini secara general review terhadap 3 sistem aplikasi perbankan tersebut. Customer System Information atau Customer Information System ya, ini merupakan sistem informasi nasabah yang secara general adalah berisikan data-data atau file yang berisi tentang informasi nasabah. Sedangkan Deposit Information System ini berisikan data-data file yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan dana nasabah. Kemudian Financial Information System ini terkait dengan sistem aplikasi perbankan ya yang saling terkait ya satu sama lain, modul-modulnya atau fitur-fiturnya yang berfungsi untuk ya mengolah aktivitas bank dalam hal keuangan ya, dalam hal proses manajemen maupun proses keuangan ya. Jadi aktivitas perbankan secara general ini ada di Financial Information System. Nah, di CIS ini akan saling terhubung terutama pada namanya CRM. CRM adalah Customer Relationship Management yang memungkinkan kita untuk ya menyesuaikan database secara dinamis dalam bidang ya yang ditentukan pengguna untuk menggunakan sistem untuk menyesuaikan dengan bisnis yang kita gunakan, yang nasabah akan gunakan. Ini
kata IBM ya. Jadi Customer System Information ini atau CIS ini akan berhubungan dengan CRM ya. Jadi intinya untuk mendukung ya keseluruhan aktivitas pengguna nasabah ya dalam mensupport bisnisnya. Tentu saja ini akan menyesuaikan dengan kriteria atau model bisnis yang dilakukan oleh nasabah. Ya. Tentu saja ini akan disesuaikan dengan perangkat lunak yang mereka punyai. Ya. Intinya adalah bagaimana Customer Information System ini bisa mengolah data customer itu lebih mudah, kemudian kita bisa menerima informasi terkait dengan customer, berapa yang kita dapat, kemudian secara overview-nya, keuntungan dan sebagainya, mungkin secara general kita bisa lihat bahwa secara statistik kita bisa melihat dari Customer Information System seberapa banyak, seberapa sering, dan sebagainya. Kemudian ya, di Customer Information System juga berisikan kumpulan data pelanggan yang membantu karyawan dalam organisasi ya, dalam tentu saja untuk membuat satu keputusan. Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan utama, selain digunakan untuk tempat penyimpanan utama, tentu mencatat fungsinya lain adalah untuk mencatat dan menyebarkan informasi pelanggan. Tentu saja dalam hal ini untuk membuat satu keputusan ya. Jadi selain penggunaannya selain digunakan untuk tempat penyimpanan utama, tentu saja untuk mencatat dan menyebarkan informasi pelanggan. Kemudian CIS tetap juga dapat membantu organisasi dalam membuat satu keputusan yang lebih bijaksana dengan mudah tentang pelanggan dalam meningkatkan daya saing mereka dengan orang lain. Nah, jadi intinya adalah bagaimana CIS ini nantinya akan membantu ya dari si bank ya untuk membuat satu keputusan terkait dengan pelanggan. Tentu saja ini terkait dengan planning ya mungkin ya. Kemudian untuk CRM sendiri atau Customer Relationship Management, ini konsepnya secara manajemen ya, holistik, memperoleh dan memperkuat hubungan antar pelanggan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitable dari perusahaan. Sistem CRM ini terdiri dari beberapa aplikasi dan beberapa warehouse atau penyimpanan data. Di sebelah kiri ya bisa dilihat bahwa CIS ini ya, Customer Information System ini memiliki keterkaitan dengan Customer Relationship Management. Nah, di sini ya tampilan dari Customer Information System mungkin secara sekilas ya saya jelaskan dari bawah. Adanya Customer Information Database, kemudian Customer Knowledge Base. Ya, tentu dua hal ini perlu kita peroleh ya terkait dengan data-data informasi terkait dengan nasabah. Informasi nasabah ada di customer, kemudian pengetahuan dari nasabah juga kita peroleh dari Customer Knowledge Base. Nah, keseluruhan ini disimpan ya pada dua database tersebut. Kemudian masuk pada Customer Information Documents, itu ada data management subsystem, kemudian ada beberapa market subsystem lainnya yang sifatnya adalah bagaimana kita bisa memperoleh secara lebih terperinci terkait dengan informasi dokumen-dokumen terkait dengan informasi customer tadi. Pengolahannya dari tengah dan akhirnya di GUI atau Graphical User Interface atau tampilan sistem itu ada di atas terkait dengan sistem-sistem informasi tadi ya terkait dengan Customer Information System ini. Jadi barulah ditampilkan dalam bentuk GUI atau tampilan sistem. Nah, jadi nanti dari pihak perbankan akan menggunakan tidak secara langsung ngoding, menyimpan database secara ngoding juga, tidak, tapi langsung melewati tampilan interface tadi, melewati GUI, kemudian GUI akan memproses dokumen-dokumen yang ada di dalam subsistem tadi, kemudian subsistem akan mengakses secara langsung database-database yang dimiliki di dalam data manajemen subsystem. Gitu. Nah,
Kemudian untuk FIS sendiri ya, ini mungkin yang terakhir. Untuk FIS ini dia mengakumulasi dan menganalisis data keuangan yang digunakan untuk perencanaan keuangan yang optimal ya. FIS digunakan juga sebagai sistem pendukung keputusan, membantu perusahaan mencapai tujuan keuangannya karena menggunakan sumber daya dalam jumlah minim relatif terhadap margin keselamatan yang telah ditentukan sebelumnya. FIS juga dianggap sebagai perencanaan keuangan untuk perdagangan elektronik yang dapat menghasilkan data pasar dan data keuangan dalam jumlah besar sekaligus yang diperoleh dari database keuangan di seluruh dunia. Nah, tentu saja ini akan menjadi nilai yang baik, sistem yang baik dalam mengakumulasikan, dalam menganalisis data keuangan sehingga dapat direncanakan satu keputusan yang optimal, kemudian dapat menentukan keputusan juga dan dapat meramalkan atau memprediksi dari tindakan atau keputusan yang akan diambil, begitu. Begitu saja dari saya untuk pertemuan kali ini terkait dengan sistem informasi perbankan syariah. Semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.